Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait bocoran dari manga Record of Ragnarok chapter ke-92, yang mana di bocoran kali ini masih memperjelaskan yaitu pertarungan antara Okita Shoji versus Susanoo no Mikoto, dan bahkan ada kemungkinan nih bahwa pertarungan ronde ke-10 ini akan segera selesai. Jadi seperti apakah bocoran dan juga prediksinya pada video kali ini? Sobat bapak basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Nah, minasan, setelah kemarin nih kita membahas terkait Full Raw manga Record of Ragnarok chapter ke-91, yang dimana diperlihatkan bahwa Okita Shoji sendiri mengeluarkan aura iblis yang sesungguhnya, sampai-sampai dia sendiri membuat tubuhnya menjadi merah dan bahkan matanya menyala-nyala. Bahkan Susanoo no Mikoto saja sampai kewalahan pada saat menghadapi Okita Shoji. Dan juga di sini menurut beberapa orang bahwa ada bocoran terkait manga Record of Ragnarok chapter selanjutnya, yaitu chapter ke-92 yang akan memperlihatkan masa lalu dari Okita Shoji. Mengapa di sana dia sendiri bisa mengeluarkan aura iblis yang sangat meyakinkan. Selain itu juga minasan, seperti yang kita tahu bahwa sampai sekarang Valkyrie dari Okita Shoji masih belum diperlihatkan. Dan katanya ada kemungkinan besar nih, di chapter sekarang ini kita akan diperlihatkan Valkyrie milik Okita Shoji. Dan kekuatannya itu akan disimpan di mana? Dan seperti yang kita tahu, kita juga belum tahu nih Valkyrie Okita Shoji itu sebenarnya disimpan di mana sih? Apakah disimpan di tubuhnya sehingga Okita Shoji bisa mengeluarkan kemampuan iblisnya itu, atau di pedangnya? Karena kita tahu juga bahwa pedang Okita Shoji sendiri bisa melukai Dewa Susanoo no Mikoto. Jadi untuk itulah Sensei di sini akan mencoba memprediksikan kisah masa lalu dari Okita Shoji dan juga prediksi terkait Valkyrie yang akan menemani Okita Shoji dan juga perannya di mana. Jadi langsung saja kita ke pembahasan prediksinya. Yang pertama, yaitu kisah masa lalu milik Okita Shoji. Seperti yang kita tahu minasan, bahwa masa lalu Okita Shoji sebagai Kapten Divisi 1 dari Kepolisian Shinsengumi itu sudah ada manga sampingannya, yaitu manga original milik Ajichika Sensei yang telah tamat, yang mengisahkan kisah pasukan Shinsengumi. Di sana juga ada karakter Okita Shoji, yang mana karakter Okita Shoji sendiri sama dengan karakter yang ada di Record of Ragnarok, dan ada kemungkinan juga kisah masa lalunya akan diambil dari sana. Dan kalau boleh Sensei prediksikan ya, kisah masa lalu Okita Shoji sendiri akan berawal dari keadaan dia waktu masih kecil, ketika dia sendiri ditinggalkan oleh orang tuanya dan bahkan melawan bandit yang akan merampok rumahnya, sehingga dia sendiri ditakuti oleh kakaknya sendiri karena memiliki aura membunuh yang sangat luar biasa. Di usianya yang 8 tahun, dia sendiri sudah bisa membunuh para perampok tersebut. Dan kemudian cerita juga akan berlanjut yang mengisahkan perekrutan Okita Shoji oleh Kando Isami setelah para perampok tersebut dibunuh oleh Okita Shoji. Dan juga kita akan diperlihatkan nih bagaimana Kando Isami mendidik Okita Shoji menjadi samurai yang sangat hebat. Bahkan ada kemungkinan juga kita akan diperlihatkan nih bakat dari kecil milik Okita Shoji yang disadari oleh Kando Isami, yang nanti ada hubungannya dengan kekuatan iblis milik Okita Shoji, sehingga dia sendiri dijuluki sebagai sang bocah iblis dari Kepolisian Shinsengumi. Dan kemudian kisah lagi berlanjut, yang mana kita akan menampilkan kisah pertarungan Bakumatsu, di mana Okita Shoji sendiri akan melawan Serizawa Kamo dan juga yang dibantu oleh Hijikata Toshizou. Dan juga kalau kita melihat nih pernyataan dari Kando Isami pada chapter 91 yang menyatakan bahwa pada saat ini Okita Shoji mengeluarkan kekuatan sesungguhnya, berbeda dengan pada saat dia masih hidup, yang mana kekuatannya sendiri ditahan karena penyakitnya. Dan juga kisah masa lalu Okita Shoji akan diperlihatkan lagi, di mana Okita Shoji sendiri dia mengalami sakit yang sangat parah, yaitu penyakit TBC, sehingga menyebabkan dia meninggal dunia setelah Kando Isami dipenggal. Dan ada kemungkinan itu akan menjadi kisah yang sangat mengerikan, dan alasan kenapa Okita Shoji sangat membenci dewa.
Selanjutnya, yaitu prediksi terkait Valkyrie milik Okita Souji. Seperti yang kita tahu minasan, bahwa sampai sekarang ini Valkyrie milik Okita Souji masih belum diperlihatkan dan kita masih penasaran. Dan Sensei berharap sih di chapter 92 ini Valkyrie Okita Souji akan diperlihatkan seperti apa. Dan Sensei punya teori nih, penempatan dari Valkyrie Okita Souji disimpannya di mana. Yang pertama, yaitu kalau misalkan kita melihat dari pedang milik Okita Souji. Nah, seperti yang kita tahu minasan, bahwa Okita Souji sendiri bisa mengimbangi kekuatan dari Susanoo no Mikoto, dari mulai skillnya dan bahkan persenjataannya sendiri. Seperti yang kita tahu, bahwa senjata umat manusia tidak akan bisa membunuh dan tidak akan bisa mengimbangi senjata dewa. Tapi dalam kenyataannya, kalau misalkan senjata Okita Souji bukan volume milik Okita Souji, dapat dipastikan bahwa pedang milik Okita Souji sendiri akan hancur dan tidak bisa mengimbangi senjata milik Susanoo no Mikoto yang luar biasa. Dan bahkan senjata Susanoo no Mikoto sendiri dibuat oleh kolaborasi antara pengrajin dewa dan juga pengrajin umat manusia. Dan juga kalau misalkan benar nih bahwa volume milik Okita Souji sendiri terdapat di pedangnya, kita bisa pastikan bahwa kemampuan Okita Souji merupakan kemampuan original miliknya. Dan bahkan pedangnya sendiri hanya sebagai pedang yang bisa mengimbangi dan juga membunuh dewa itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, Susanoo no Mikoto berhasil dilukai oleh Okita Souji. Yang kedua, yaitu menyatu dengan tubuh milik Okita Souji, seperti halnya Raiden Tamimon. Nah, untuk prediksi yang kedua ini agak sedikit kurang masuk akal sih menurut Sensei ya, tapi ada kemungkinan benarnya. Karena seperti yang kita tahu, bahwa kekuatan Okita Souji sendiri sekarang makin berapi-api. Bahkan dia sendiri bisa mengeluarkan aura iblis yang mana tidak bisa dikeluarkan pada saat dia menjadi umat manusia. Kalau misalkan nih tubuh Okita Souji sendiri berkolaborasi volume dengan Valkyrie-nya, bisa masuk akal karena hal tersebut bisa terjadi pada saat pertarungan antara Raiden Tamimon versus Dewa Shiva, di mana volume milik Raiden Tamimon sendiri bergabung dengan tubuhnya untuk mengontrol tubuh dan juga otot-otot yang berkembang begitu maksimal dalam tubuh Raiden Tamimon. Sedangkan seperti yang kita tahu, Okita Souji sendiri semasa hidupnya dia bahkan penyakitan dan tidak bisa mengontrol tubuhnya. Ada kemungkinan juga nih untuk memaksimalkan kekuatan tubuh milik Okita Souji yang tidak bisa dikeluarkan semasa hidupnya. Oleh karena itu, Valkyrie-nya Okita Souji berkolaborasi dan bervolume di tubuh Okita Souji. Tapi ada tidak masuk akalnya karena sampai saat ini Okita Souji berhasil mengimbangi pedang milik Susanoo no Mikoto dan bahkan bisa melukai Susanoo no Mikoto. Dan juga itu akan menentang syarat bahwa senjata umat manusia tidak bisa melukai para dewa. Sedangkan pada saat ini senjata milik Okita Souji masih bisa melukai dewa Susanoo no Mikoto hingga dewa Susanoo no Mikoto terpojok oleh Okita Souji. Tapi ada kemungkinan yang lainnya di mana Okita Souji sendiri akan menggunakan dua Valkyrie. Yang satu di tubuhnya untuk memaksimalkan kekuatan tubuhnya dan daya tahannya, dan yang kedua adalah di pedangnya itu sendiri. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan bocoran serta prediksi terkait Manga Record of Ragnarok chapter ke-92. Jadi gimana nih menurut minasan terkait bocoran dan juga prediksi kali ini? Apakah make sense atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!